Oke, selamat pagi sahabat Dasar di seluruh Indonesia. Ya, hari ini Bapak Ibu, saya Didi Mulato. Saya ingin berbagi kepada Anda, kepada salah satu rekan saya yang barusan menanyakan, waduh Pak, zaman gini asuransi itu susah. Ya, orang belum sadar akan asuransi. Jadi profesi agen asuransi itu susah sekali. Bapak Ibu, saya cuma tersenyum saja. Kenapa? Karena hari ini saya setiap hari ketemu orang-orang yang sangat antusias terhadap asuransi. Kok ada orang bilang jual asuransi itu susah. Bapak Ibu, sederhana. Ketika Anda menganggap bahwa asuransi itu susah, saya akan ajak Anda kembali kepada tahun 73. Bapak Ibu, kalau saya berbicara tahun 1973, kalau saya tanya Bapak Ibu, air minum itu berapa harganya Bapak Ibu? Anda mau minum, mau makan di warung, terus kemudian minta air minum 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas, dihitung enggak Bapak Ibu? Saya yakin Bapak Ibu, air minum tahun 73 itu gratis. Bahkan saya ingat sekali waktu masa kecil saya, ya, kalau saya habis angon wedhus, ya, kemudian kita kelaparan mau minum, maka kita cukup ngerek di sumur, ya, langsung diminum di tempat. Atau kita ke sungai, di sungai itu kita cukup pakai tangan kita, langsung kita minum saja, dan air minum saat itu masih sangat sehat. Setuju Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, hari ini pada tahun 73, ya, pada tahun 1973 ada seseorang bernama Tirto Utomo, Bapak Ibu. Beliau punya ide mau jualan air putih. Ya, Bapak Ibu, tahun 73 ada seorang bernama Tirto Utomo ingin jualan air putih. Jadi ketika beliau menyampaikan pendapatnya, wah aku pengen jualan air putih, apa orang bilang? Di sekitar dia bilang, alah kamu, wong air putih aja gratis kok kamu jualan air putih, ah goblok kamu, geblek kamu, ah gila kamu. Ya, semua orang akan mencemooh seperti itu Bapak Ibu. Dia bikin perusahaan untuk menjual air putih Bapak Ibu. Dan saat itu orang-orang yang beli air putih ya terbatas sekali Bapak Ibu. Dan semua orang pesimis, wong air putih aja kok dijual Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu boleh lihat sekarang kenyataannya adalah hari ini, ya, Anda boleh lihat, ya, siapa orang tidak kenal Aqua. Semua orang sekarang kenal Aqua. Dan Aqua sekarang menjadi satu identitas kesuksesan seseorang, bahwa kalau orang sukses itu minumnya Aqua. Betul Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu, Anda boleh lihat bagaimana seorang Tirto Utomo itu membesarkan Aqua dari tidak ada apa-apa menjadi ada apa-apa, dari bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa. Dari dulu orang negatif tentang air minum dalam kemasan, hari ini ada berapa banyak perusahaan air minum dalam kemasan yang Anda jumpai Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, ini adalah yang namanya revolusi. Revolusi adalah perubahan besar-besaran. Ketika dulu tidak ada, kemudian sekarang ada. Ya, itu yang namanya revolusi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, hari ini ketika ada orang berpikir negatif tentang asuransi, saya cuma bisa tersenyum Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang ngomong negatif tentang asuransi udah tahu ketahuan bahwa dia bukan orang-orang cerdas. Kemudian orang-orang tidak ikut asuransi, ketahuan dia belum pernah datang ke negara-negara maju. Kenapa Bapak Ibu? Saya sering datang ke negara maju Bapak Ibu, ke Eropa, ya, ke Australia, ke Jepang, ke Singapura, ke negara-negara maju. Semua orang di sana itu sangat sadar akan asuransi. Kenapa? Karena mereka itu tahu persis bagaimana cara kerja asuransi. Bapak Ibu, kalau kita ngomong di Indonesia hari ini, semua pegawai negeri diasuransikan, semua orang naik pesawat diasuransikan, semua jemaah haji diasuransikan, sekarang petani diasuransikan, sapi aja diasuransikan Bapak Ibu. Kok masih ada orang ngomong negatif tentang asuransi? Oh, ada orang bilang, wah asuransi haram. Saya bilang, lah kalau haram kenapa jemaah haji semua diasuransikan? Ini hal sederhana Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu, ya, ada masalah-masalah di lapangan, itu wajar Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, tugas saya adalah bagaimana meluruskan pandangan-pandangan itu. Kalau kita berbicara, wah saya tuh trauma ikut asuransi, dulu uang saya dibawa kabur sama agen asuransi. Misalkan contoh Bapak Ibu, saya tidak pungkirin dulu ada agen-agen asuransi yang memang, ya, punya mentalitas yang tidak baik, sehingga, ya, uang nasabah dia bawa lari. Kalau sekarang Bapak Ibu itu tidak akan terjadi lagi. Kenapa? Karena Bapak Ibu bayar polis asuransi sekarang dilarang lewat agen asuransi. Jadi Bapak Ibu sekarang bayar polis asuransi cukup langsung di ATM, internet banking, atau auto debit. Bapak Ibu cukup langsung naruh duit di rekening bank Anda, nanti tinggal dipotong langsung oleh bank yang akan setor ke Prudential, ke asuransi, atau ke perusahaan asuransi manapun Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kalau hari ini, ya, ada orang-orang yang merasa bahwa, waduh aku trauma ikut asuransi, aku nggak mau lagi kejadian. Ya sama, misalkan contoh,
Bapak Ibu sekarang misalkan trauma naik motor, jatuh, terus kemudian Bapak Ibu nggak mau belajar lagi, apakah ya cukup? Wah, aku ini trauma naik motor, terus kemudian Bapak Ibu nggak pernah mau mencoba, nggak mau lagi mau melakukan, ya udah, sanggup nggak kira-kira seumur hidup tidak naik motor? Wah, aku trauma naik mobil, terus seumur hidup nggak naik mobil? Ya nggak apa-apa. Aku trauma naik pesawat, terus mau nggak naik pesawat? Ya nggak apa-apa sih. Tetapi apa kata dunia kalau hari ini naik motor Anda trauma, naik mobil Anda trauma dan sebagainya. Bapak Ibu kalau berbicara tentang asuransi, hari ini saya sudah tahun ke-8 saya ada di industri asuransi dan saya menangani ribuan nasabah Bapak Ibu. Setiap hari kita membayarkan klaim orang dirawat inap. Bapak Ibu, hari ini kalau Anda dirawat di rumah sakit, Anda tinggal nunjukin kartu dari perusahaan asuransi, bawa ke rumah sakit Bapak Ibu. Anda nggak berurusan dengan uang. Nanti rumah sakit langsung tagihan ke perusahaan kita Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu ketika terjadi klaim meninggal dunia, kita bayarkan dengan cepat, paling lama 2 minggu klaim sudah kita bayarkan Bapak Ibu. Ketika ada orang bilang, waduh aku takut sama asuransi Bapak Ibu. Kalau asuransi itu bohong, kalau asuransi itu nipu, Bapak Ibu, dari dulu saya udah dikejar-kejar orang. Dari dulu semua video saya yang ada di YouTube yang Bapak Ibu tonton hari ini, tidak mungkin ada jutaan orang yang nonton seperti sekarang Bapak Ibu. Hari ini video saya ditonton sampai jutaan orang. Kenapa? Karena asuransi adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi ketika Anda merasa asuransi itu sebagai sesuatu yang tidak baik, monggo Bapak Ibu kita diskusi. Saya ajak Bapak Ibu semua. Saya siap kok untuk diskusi dengan Bapak Ibu semua. Ketika Anda perasaan apapun, Anda ngerasa bahwa asuransi kurang begini dan sebagainya, monggo. Mari kita diskusi. Kita sempurnakan sistem ekonomi di Indonesia. Untuk apa Bapak Ibu? Bapak Ibu, Indonesia hari ini sudah ketinggalan jauh dari negara-negara maju. Banyak negara-negara yang merdekanya setelah kita, tapi mereka tumbuh maju. Kenapa? Karena cara berpikir orang-orangnya Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya tantang Anda semua. Buat Anda yang masih negatif tentang asuransi, yuk silahkan. Ya, Anda datang ke negara-negara maju. Yang paling dekat Singapura aja Bapak Ibu. Datang ke Singapura sana Bapak Ibu. Datang ke Jepang sana. Tanya apakah orang Singapura, orang Jepang semua orang punya asuransi Bapak Ibu. Saya berani jamin Bapak Ibu, satu orang di sana punya 3-4 polis asuransi Bapak Ibu. Kenapa? Mereka tahu yang namanya resiko. Mereka tahu bahwa masa depan harus dipersiapkan dengan baik. Mereka tahu kalau Bapak Ibu dirawat di rumah sakit. Mohon maaf Bapak Ibu, beberapa saat yang lalu kita dengar kabar bahwa salah satu artis yang cukup fenomenal Bapak Ibu dirawat di rumah sakit di Singapura. Hanya sekian lama Bapak Ibu dia sudah menghabiskan uang sekian miliar Bapak Ibu, yang dulunya artis terkenal sekali. Akhirnya di masa hidupnya dia harus jual rumahnya, jual asetnya. Kenapa Bapak Ibu? Untuk sakit. Pertanyaannya adalah apakah Anda mau nunggu Anda harus habis rumah, truk Anda habis, rumah Anda habis, baru Anda sadar akan pentingnya asuransi Bapak Ibu? Bapak Ibu, hari ini saya ajak Bapak Ibu semua untuk merubah Indonesia, menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Gimana caranya Bapak Ibu? Mari kita tanamkan kesadaran tentang pentingnya asuransi minimal untuk diri kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu? Di asuransi kita hanya ingin membantu Bapak Ibu semua untuk disiplin nyisihkan uang. Bapak Ibu nyisihkan uang dari sekarang per bulan, ya berapapun premi yang Anda bayarkan, kita mau bantu Anda nanti pensiun punya uang yang cukup. Nanti Anda bisa kita bantu ketika anak Anda sekolah bisa punya uang yang cukup untuk sekolah anak Anda. Kita mau bantu ketika Anda sakit, Anda nggak perlu keluar biaya yang cukup besar. Kita akan bantu siapkan uang untuk biaya sakit Anda. Dan yang pasti Bapak Ibu, ketika Anda meninggal dunia, jangan sampai Anda meninggalkan utang. Kita mau bantu Anda semua ketika nanti meninggal dunia, Anda punya uang yang cukup untuk Anda wariskan kepada orang-orang yang katanya Anda cintai. Omong kosong Anda sekarang cinta sama keluarga, begitu meninggal dunia, yang Anda wariskan kepada mereka utang yang bertumpuk-tumpuk, bisnis yang tidak bisa diwariskan Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini saya begitu yakin bahwa asuransi adalah revolusi terhadap Indonesia. Asuransi akan merevolusi Indonesia menjadi lebih baik. Kenapa Bapak Ibu? Dengan Anda berasuransi Bapak Ibu, tidak ada lagi panti jompo yang harus bingung mencari duit dari mana. Semua orang tua akan punya uang yang cukup. Kalau semua orang punya uang yang cukup Bapak Ibu, mereka tidak perlu bingung. Saya boleh tua, umur 60 tahun, 65, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi saya punya uang yang cukup. Saya bisa bayar orang untuk untuk melayanin saya. Kalau saya punya asuransi, anak saya sekolah nggak usah bingung. Hari ini Bapak Ibu coba boleh lihat, orang anaknya sekolah masih bingung mau cari duit dari mana. Bapak Ibu, fenomenanya sekarang orang sakit, begitu sakit bingung cari utangan sana sini. Waktu dulu masih sehat sombong sekali, seolah-olah nggak pernah sakit. Kalau ditanya Bapak Ibu, ya mudah-mudahan lah tidak sakit. Emang kalau sudah mudah-mudahan itu terus kemudian Anda tidak bisa sakit? Terus kemudian ketika Anda berdoa minta umur panjang, terus kemudian Anda tidak bisa meninggal dunia. Maaf Bapak Ibu, kemarin kejadian di Mekah Bapak Ibu, orang lagi naik haji, lagi tawaf Bapak Ibu, tahu-tahu ada kren jatuh Bapak Ibu, kejatuhan kren.
Bapak Ibu, mereka sedang berdoa, mereka sedang dekat sama Yang Maha Kuasa, tetapi musibah bisa datang kapan saja. Bapak Ibu, orang lagi masuk mau kelempar jumroh di Mina, terus tahu-tahu tabrakan, Bapak Ibu, 700 orang meninggal. Tidakkah Anda melihat hal ini sebagai satu fenomena? Pertanyaannya adalah bukan tentang Anda. Ketika saya meninggal dunia, saya tidak punya resiko apa-apa, Bapak Ibu. Ketika saya meninggal dunia, ya sudah, saya dimakamkan, selesai. Tapi pertanyaannya adalah ada istri saya, ada anak saya, ada keluarga yang saya tinggalkan. Bagaimana nasib mereka? Bapak Ibu, kalau Anda benar-benar mencintai keluarga Anda, kalau Anda benar-benar sayang dengan keluarga Anda, hari ini Bapak Ibu, sisihkan 10% dari penghasilan Anda. Untuk apa? Toh uangnya juga akan kembali untuk Anda. Toh nanti Anda bisa menikmati nanti. Anda bisa gunakan untuk pensiun Anda bisa gunakan untuk sekolah anak Anda bisa gunakan untuk naik haji, Anda bisa gunakan untuk ibadah, Anda bisa gunakan untuk bikin rumah atau apapun. Intinya kami mengajak disiplin untuk nyisihkan duit setiap bulan, titik. Tetapi kita memberikan manfaat tambahan ketika Anda harus dirawat di rumah sakit, Anda nggak usah mikirin biaya. Kami akan bantu pikirkan biaya Anda. Ketika Anda sakit, Anda tinggal nunjukin kartu kita kepada rumah sakit, dan kami semua yang akan membayarkan biaya rumah sakit Anda. Dan ketika Anda meninggal dunia, kami akan membayarkan santunan senilai uang yang cukup untuk orang-orang yang Anda cintai. Pasti bermanfaat. Saya Didi Mulato. Selamat pagi, salam dahsyat.